Halo. Jadi hari ini kita bakal bahas soal pertanyaan ini kan ya. Aku ke warnet, bikin video gitu ya. Terus pertanyaan pertama adalah nih, apalah ini? Cara eksekusi itu sebenarnya sold dengan cara 5M. Bagaimana caranya untuk lot sizing yang benar bukan ada harusnya. Ah, eksekusi tadi. Dan bagaimana strategimu lot sizing yang baik? Gimana ya? Sebenarnya gak ada bedanya nggak sih? Jadi oke nih, jadi ini kan analisa terakhir ya. Jadi kalau kalian lihat ini gambar nih, ini kan ada di, aduh apalah nih, foto, em, mana ya? Ada lah pokoknya, kayaknya aku udah gambar. Ya lupa lah ya, tapi ini ada. Nah, em, oke berarti BTC Tesol 1,5M. Sebenarnya ini tuh ada videonya di Trading as Business. Kalau kamu buka buka YouTubeku ada gitu. Tapi intinya kalau kamu ngikutin gimana cara bet sizing dari poker ya, itu kan intinya adalah kamu betnya higher buat edge yang memang kamu udah punya, bet lower di mana kamu something yang kamu nggak yakin gitu ya. Jadi yang pertama nih BTC Threshold, udah BTC. Kalau kondisi kayak gini kan, ini kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, ya kan? Ini kan aku kan beres di sini nih, aku beres di sini. Bentar ya. Ya, aku beres di sini, aku beres di sini, aku beres di sini kan. Jadi kan all on the way ini kan aku fully beres. Cara analisnya nggak perlu something yang ribet gitu. Let's say aku udah bilang bahwa di atas sini ada 100, terus di bawah sini ada 95, ya kan? Ini dua angka psikologi yang important gitu. Ketika kamu udah punya fondasi seperti itu, kamu pengen lihat bahwa harga itu memang di respect. Jadi ketika dia di respect, ada let's say ada absorb gitu ya di sini, which is di sini. Oh sorry, di sini ini kan SP ya, ini kan SP, dia 95 ish gitu ya. Jadi begitu dia drop ada respect, habis itu aku bilang apa di call, dia bakal lower high sebelumnya gitu ya. Jadi sudah terjadi. Jadi stuff kayak gitu memang kamu harus punya experience di hal tersebut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua soal sizing. Jadi kalau soal sizing aku gak ada komentar yang gimana gimana, karena uh, ya sizing orang beda gitu loh. Kamu nangis kalau satu kali trade hilang 1.000, aku enggak, kan bedanya kayak gitu kan. Jadi kalian harus ngikutin di mana kalian nyaman. Nyaman artinya tidak sampai kalian berpikir bahwa oh hilang segini doang nggak apa-apa, that's wrong, nggak boleh. Jadi yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian lose kalian sakit, ketika kalian win kalian senang, tapi kedua perasaan tersebut A dan B ini tidak boleh mempengaruhi kondisi dari eksekusi kalian seperti itu. Jadi sizing aku harap terjawab ya. Oke, lanjut. Tanggal 1 sampai 5 sama aja lah. Caramu analisa gimana lah, jangan nanya aku. Ya, jangan nanya aku. Kamu udah pinter sebelum main dam. Ya itu, ya caramu bagaimana? Kalau memang kamu punya cara sendiri, which is kalau dalam kasusku kan yang paling terakhir banget kan kita kita ngomongin antara angka psikologi 95-100. Ya ini kebetulan di 95 kan ada ada VA ya. Ya udah kamu lihat di VA nih gimana reaksinya. Jadi ini SP-nya ngasih reaksi, ya kan? Jadi kalau contohnya SP-nya ngasih reaksi dan aku bilang lower high, artinya lower high ya ini udah kagak bakal hold gitu. Buat apa? Karena kalau memang dia mau kalau harga memang masih strong ke atas gitu, harga masih strong ke atas, dia harusnya imbalance saja di sini. Tuh, ini imbalance, SP imbalance saja ke atas gitu kan. Ya kan? Making new high lagi which is visit 100. Tapi itu kagak terjadi kan. Jadi basicnya seperti itu. Dari sana kamu paham tuh. Ini kagak bakal hold. Udah ini buka aja nih posisi ini, di sini aku buka, di sini aku buka. Ini entah kenapa aku SL nggak di sini, memang BJ baik. Jadi kemarin tuh di kayak gini kan setupnya tuh kayak gini, kayak kayak gini lah. Nah kayak gini lah, terus SL nya kan 950 bla 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 ya.
95.850 ya nggak sih? Ya bukan ya, bener nggak sih? eh Sabar dah, aku lupa dah ya. Mana ya? 95.850 ya kan, minimal 850. Iya, jadi sebenarnya kan validasinya di sini kemarin. Jadi begitu visit ya, kamu udah tahu nih harusnya eh, ya udah dia drop lagi gitu kan gitu. Cuman aku kayak pas naruhnya di atas sini nih, jadi kena swap langsung drop. Ya aslinya kayak gitu ya kan. Jadi ini ya, oh, pertanyaannya adalah ya bagaimana cara menganalisa pamendam. Ya kamu harus menganalisa ya. Caranya gimana kamu harus tahu. Tapi kalau nggak paham nggak akan ngerti gitu ya. Ya belajar dulu lah, belajar dulu, mulai dari belajar. Ya ini karena kan di luar kota ya, jadi kagak ada PC, jadi keluar net lah ya, berisik ya tuh. Cara take decision di value area, gimana tuh direction yang bagus dan jelek. Oke. Jadi value area tuh kan begini ya, kalau orang awam kan nyebutnya sideways gak jelas ya, tapi kan sebenarnya ini sebuah value area. Kamu harus ngerti konsep dari value area tuh. eh, Ya bawah sama atas tuh visiting dan ngasih reaksi. Sama kayak di sini dia ini SP nih, ini nih SP, dia ngasih reaksi. Ini kan konsepnya sama persis. Jadi eh, ya ngerti gitu loh. Nah, reaksi yang bagus tuh usually ya sama di SP, quick reaction, di sini quick reaction gitu. Itu yang bagus. Jadi kalau contohnya kamu lihat apa ya, nih high-nya diambil, quick reaction ke bawah. Ini kan value area. Tuh. Jadi sebenarnya agak ribet. Ya, kalau yang bagus itu kalau kamu ngelong di value area kondisinya begini nih. Tuh. Nah, ini bagus, ini bagus. Tapi kalau contohnya dia ke quick reaction nih jelek gitu. Terus kalau ya selama selama dia nggak ngebreak bawah atau atas ya keep playing around aja gitu di sini. Ya kan? Sama kayak aku bilang update di tele. Eh, eh, mana ya? Mana ya? Em, Pokoknya ada deh. Jadi intinya ya pokoknya ada dah, aku gak bisa lihat lah, males. Eh, ya jadi decision value area tuh dicek aja dulu. Kamu harus familiar, jadi kalau kamu gak sering-sering lihat VA kamu juga nggak akan ngerti gitu, jadi nggak bisa dijelasin sebenarnya ya. eh, Next, cara sabar hold trade intraweek. Ya ini jawabannya cuma satu, risk kamu kegedean ini. Eh, Sekarang gini, logika aja ya, kamu risking segini, kamu mau hold sebulan pun kamu nggak peduli karena duitnya segini ya kan. Sudahlah, jadi saya semua tuh kegedean, benerin. Kalau gak dibenerin repot ya. Eh, Ya semakin kecil size-mu semakin nggak peduli kamu harga arah kemana ya kan. Tapi semakin gede size-mu kamu akan ngelihat every second chart ticking gitu, jadi hati-hati. Oke, tentang trigger buat eksekusi buat telepon kecil, soalnya sering banget lihat lalu yang rawan banget kena gocek ya, tapi aku jarang kan kena. Jadi itu ya aku sometimes kena betul, cuman jarang kena gitu ya kan. Ini lebih ke ngerti sih gimana kamu 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 harus ngerti konsep candle gitu. Nih ini daily candle kan, bentuknya di ini kan begini ya, ya kan. Terus kalau kamu ngeliat ada value area di sini, terus kamu ngeliat ada di sini, kamu lihat 5 menit di sini, kamu akan short. Kenapa? Ya karena kamu ngeliat ini imbalance ke bawah. Oh berarti ada possibility nih continuation kayak gini nih kalau di 5 menit ya, atau mungkin begini turun lagi ya. Kamu akan melihat ini sebagai continuation buat shorting, padahal di sini ada well in this case ya sebenarnya value area gitu ya kan. Jadi hati-hati
Gojeknya sebenarnya kalau dilihat sih dari sana ya mostly ya, jadi hati-hati again, hati-hati. Itu aja sih. Spill metode yang dipakai pembeda kecil ini. Jadi mah rahasia, ini kan ranahnya dapur ya. Kalau mau belajar bagaimana cara aku baca, masuk aja ke Discord. Tolong hubungin admin ya. Jadi adminnya tuh namanya di bisa di search kasih. Nah, nih. Oh, jadi ini adminnya nih, kamu ketik aja. Ini Discordnya. Jadi kamu hubungin sendiri, jangan tanya aku. Ya, nanti dijelasin di sana. Karena kalau nggak gitu, ya ini kan ranahnya dapur ya. eh Enggak lah, enggak aku share dulu. Oke, kecuali mau tahu cara aku baca ya di dalam Discord paling. Aku juga penasaran sama trik apa misalnya di cut di tengah. Ya, ini juga bagus sih. Cut di tengah itu kalau kamu lihat weakness gitu loh. Sebagai contoh, kamu kan kalau ngelong maunya gini ya. Tuh, kamu maunya imbalance ke atas. Terus kalau contohnya kamu ngelong dia weakness gini, kamu exit gak di sini? Jawabannya apakah kamu nunggu SL apakah kamu exit? Jawabannya exit tuh. Sebagai contoh dia naik, dia kan naik lagi. Terus dia nyentuh value area nih, terus dia naik, terus dia bikin lower high nih, lower high divergence gitu ya. High divergence ini kamu exit apa nungguin dia jebol ke atas, ya kan? Jadi ini kan probability-nya ranahnya kan 50-50 nya dia ngebreak new high, 50-nya lagi ini lower high, ini sebagai higher low, habis itu dia break ke bawah, kayak contohnya di sini tuh. Kalau kamu sudah sering lihat chart, ya kan, kalau kamu sudah sering lihat chart ini, aku bisa tahu ini tempat nih, ini bakal jadi lower high doang, bahkan sebelum ini turun gitu. Aku kan bilangnya apa kemarin di voice note, ini 95 ish pasti kena gitu, ya kan? Ya udah pasti kena gitu loh. Kalau memang dia nggak kena, di sini ada SP, dia akan bikin lower high. Dengerin lagi voice note yang aku maksudnya yang aku kirim ya. Jadi udah kelihatan kalau kamu memang sering lihat. Jadi apakah kamu bisa cut atau enggak, orang kan pasti ngelong nih, wah ini bagus nih, ini time frame 30 menit, ini demand. Berarti kalau ada demand terus harganya naik, jawabannya ngelong, beres ya kan? Make money, easy money bro. Tuh let's say di bawah demand tuh new high kan, ya kan? Apa yang diajarin? Lower high, lower high, higher high, lower high, higher high. Tidak semudah itu Ferguson ya. Oke, lanjut. Kalau delta divergence tapi harga tetap naik atau sebaliknya, itu interpretasinya delta ya. Deltanya yang mana? Kalau kalau kumulatif delta minus ya, sebagai contoh minus artinya orang jualan tapi harga naik ya. Ya basically limit ordernya memang lagi ngabsorb aja, doesn't matter. Dan walaupun deltanya minus, itu doesn't mean ya eh, apa namanya, harga turun gitu, nggak bisa. Jadi delta harus dipakai per konteks, tidak bisa dilihat dari angka gitu ya. Hati-hati. Wah, ini bahaya nih, nggak boleh nih. Sobat bang, nah terus jalan ya, kalau dulu dulu sering sih, dulu sering. Sekarang nggak peduli. Kenapa? Karena kita kita mati pun chart gerak, ngerti gak? Jadi ini nggak usah takut gitu, ya kan? Jadi kita tidur, kita bangun nih, ini chart gerak gitu, jadi kagak usah takut lah. Kenapa aku sering bilang di chat aku belum lihat chart ya? Karena memang lagi belum lihat aja, udah beres. Jadi nggak usah takut ketinggalan atau gimana. Chill. Oke. Top 5 indikator kesukaan. VWAP. VWAP, TPO, MA 1221, print kalau memang masuk ya. Aku pernah bilang memang ini tipe chart, tapi ya ini maksudnya indikator ya. Karena di dalamnya ada angka yang perlu kita baca gitu. Uh, TPO, MA, footprint, dan tahu ya. Ya, Moonpace. Ini Moonpace ini boleh nih. Aku suka.
tahu Moonbase gak? Jadi Moonbase tuh intinya Moonbase tuh jadi kalau contohnya dia putih harga naik, ini putih harga naik, ini putih harga naik, ini putih harga naik, ini putih harga naik, toh ya kan. Sedangkan sama biru harga turun, biru harga dari sini ya, biru harga turun, ini biru harga turun, ini biru harga turun, ini biru harga turun, ini dia turun sedikit, ini lagi tuh terus sama ya, ini juga ini naik putih naik, ini putih naik, ini biru turun sedikit ya, ya enggak, ini gagal ya, biru ini naik, ini juga biru naik di sini, ini putih turun. Ini mostly ya works ya, mostly ya. Itu jadi 5 ya, kalau kamu mau 5 itu aja. Oke, itu aja guys, bye bye.